semuanya, perkenalkan nama saya Gradiana Siku, mahasiswa semester 7 program studi psikologi Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mewawancarai salah satu korban bencana alam. Nah, di sini sudah ada korban bencana alam. Kita langsung saja ke pertanyaannya. Bencana apa yang terjadi dan apa yang terjadi saat itu? Untuk bencananya sendiri itu biasa kita sebutkan seroja. Orang luar itu serangan hujan, tapi kita sempat kita ada. Intinya seroja. Terus apa yang terjadi itu pada saat itu tuh yang seingat beta hujan besar, terus dengan angin yang kencang. Di mana bencana itu terjadi? Setahu beta sih bencana itu terjadi di NTT pastinya di sini, cuman kalau waktu itu kebetulan beta di kampung, jadi yang beta rasakan itu ya pada saat itu di sana. Kapan bencana itu terjadi? Itu bencana kejadian pas tahun 2021 sekitar bulan April. Saat bencana itu terjadi, bagaimana reaksi orang-orang waktu bencana itu terjadi? Itu bencana kan kayak tiba-tiba sih, jadi pastinya ketong panik sih, panik terus kayak takut kayak ini bencana nih, ketong nanti kemana, terus kan itu dengan berdampak di rumah aku dan segala macam. Kalau baru kejadiannya itu malam, 1 tengah malam, dan jadi itu sangat takut sih pastinya. Ketong kan ada kebetulan ada adik kecil juga, jadi ketong bingung ini mau buat apa. Saat bencana itu terjadi, siapa yang turut hadir membantu Leoni? Sebenarnya kalau untuk membantu itu ketong dalam rumah, biasanya ketong sama-sama saling membantu satu dengan lain, karena kan semua orang tuh terdampak gitu. Jadi sering dong dari tetangga dan rumah datang terus bantu ketong, karena dong pasti harus berguna sendiri, jadi ketong dalam rumah sendiri tuh ya. Terus juga ketong berusaha untuk saling menguatkan, saling bantu, saling gitu. Apa yang bisa ketong buat ketong juga saja sama ada orang. Apa yang terjadi setelah bencana itu terjadi? Yang setelah bencana itu terjadi pastinya seperti yang tadi bilang itu kan pasti berdampak di rumah dong, banyak komponen jatuh segala macam. Jadi setelah bencana tuh ketong lebih fokus untuk rapiin pengalaman rumah dong, ketong bisa jaga bersih. Pokoknya apa yang bisa ketong kerjakan ketong kerjakan. Apa yang paling membekas dari peristiwa itu? Yang paling bekas pastinya masih ada di masyarakat. Jadi kayak misalnya rumah yang sedikit karena kan sebelumnya tuh pernah ada kejadian begitu, terus kayak tiba-tiba ada angin kencang atau ada hujan begitu tuh, jadinya paling membekas tuh itu ingatan soal itu dan perasaan takut dan cemas begitu. Siapa yang hadir dan membantu saat itu? Dalam rumah keluarga, jadi kita tidak saling menguatkan Mencari masyarakat yang di samping rumah mungkin, jadi masing-masing sibuk dengan terus diri sendiri kan, terus kita juga gampang kalau kemungkinannya orang juga sudah berbuat atau kadang juga bantuan. dari bencana itu. Apakah ada yang hilang atau ada yang tetap bertahan? Hilang sih sama ada kalian kerusakan itu banyak kerusakan sih terus yang tetap bertahan itu keluarga Semuanya tetap aman. tetap aman, puji Tuhan selamat nih, terus ketong kayak diajak ketong untuk selamat satu dengan Setelah bencana itu terjadi, siapa saja yang mendukung Anda setelah bencana itu? Mungkin keluarga kah, pemerintah, atau komunitas, masyarakat sekitar rumah waktu terjadi bencana? keluarga. Karena apa ya, pas waktu itu kan kita sama-sama kan yang maksudnya kita dalam rumah tuh betul-betul saling rasa terus membantu tuh, kita juga sama-sama panik semuanya waktu itu, sama-sama cemas tuh, jadi kayak kadang lebih saling menguatkan satu dengan lain gitu. Jadi bantuan yang paling
paling sangat berarti waktu itu buat beta tuh ya pihak keluarga sih. Jadi kita bisa lanjut sampai sekarang, lanjut kehidupan normal sampai sekarang itu sangat keluarga. Apa yang Anda lakukan untuk tetap bertahan setelah bencana Seroja itu terjadi? Bertahan, penting kalau hidup kan harus bersamanya kan. Sebenarnya kita stuck di situ saya cuma karena satu momen itu saya mungkin memang shock sih, cuman saya mungkin kita langsung kayak sudah sebegini terjadi kan, ini kayak ikhlas sih, kita kan sih, jadi kayak orang tua juga yang saling menguatkan kayak, ayo kita buat ini saya bikin begini-begini, jadi sampai harus kayak yang harus sedih terus-terus dengan mati bencana, sampai harus yang kayak itu sudah start, jadi kita kan harus kita berjalan begitu dan juga berdoa sih. Apakah bencana ini mengubah cara pandang Anda terhadap hidup? Jika iya, bagaimana? Udah dari cara pandang hidup sampai harus cuman aku lebih ke apa bersyukur dalam segala hal gitu dalam ya bersyukur dalam walaupun kayak dalam keadaan yang waktu itu kita kayak sebenarnya panik takut dan segala macam ini dan kita bergerak saya dengan doa bergerak itu saya jadi kan kita udah kesana jadi kita mulai yang menyerah saya kayak sudah sih putus asa kayak sudah ini mau jangan terjadi saya tapi kita harus bertahan. Apa yang Anda inginkan atau Anda sampaikan kepada masyarakat tentang pengalaman bencana ini? Masyarakat dan juga pasti kan sama rasa ya. Jadi kalau yang mau disampaikan sih sama aja sih, cuma sebenarnya kayak intinya kita tetap harus bertahan dari mengenalkan karena satu kondisi yang berbeda. Apa pesan untuk sesama penyintas orang yang mengalami bencana Seroja? Pesan kalau dari kita sih tetap semangat, terus kayak kita harus keluar dari itu. Untuk perasaan takut, perasaan apapun yang buat kita merasa down pas kejadian bencana itu kita harus dobrak itu rasa takut apa dong rasa mungkin itu waktu sempat buat dong trauma atau apa tuh kita harus mencoba itu karena kan kita sempat berkali kalau amit-amit kalau misalnya ada kejadian kayak begitu lah setidaknya ketemu semua bisa tahu lah kemana caranya kita bisa kontrol kita emosi dan juga kemana kita tuh bisa saling dukung dan saling menguatkan kita keluarga terutama ya kan palingan pasti kalau misalnya pas kejadian tuh kita pasti bilang kita gak akan karena kita bisa membantu jadi ya semua harus mulai dari kita sendiri terus belajar untuk kuat belajar untuk bersyukur atas Ada sampai sekarang. Apa harapan Anda untuk masa depan dan penanganan bencana alam ke depan? harapan ke depan mungkin kita sebenarnya alam kan kayak orang-orang yang bilang alam itu biasa kadang cuma ada berbuat jadi mungkin kita lagi bisa menjaga ya kita berhubungan sekitar Bencana alam karena bencana terjadi itu bukan karena karena dia mau ada tapi itu karena potensinya ulah manusia juga. karena kita diri sendiri tapi aku jadinya Sekian dari wawancara kami hari ini. Terima kasih sudah mau menjadi narasumber untuk wawancara kami kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi semua yang menonton. Bye-bye.